Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Saat ini saya berada di Kampung Rega, Kecamatan Bowai, di rumah Bapak Adrianus yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pencabulan oleh Polsek dan Polres Nagekeo. Koalisi Laki mendapat pengaduan dari istri tersangka ini dan anak sulung, anak laki-laki dan juga anaknya yang perempuan. Menurut pengakuan mama ini dan anak dari bapak yang sudah menjadi tersangka ini, mereka memastikan bapaknya tidak mungkin melakukan pencabulan. Jadi mungkin untuk lebih jelas kita bisa minta penjelasan dari kakak dulu ya. Karena kita dengar informasi bahwa ada oknum ya, oknum TNI. Ini namanya apa sahabat tadi? Hieronymus Epal. Dia melakukan ini ya, pemukulan ya. Berapa kali pukul ya? 3 kali pukul di mana? Di pecah mulutnya. Tidak. Nah, sampai mulutnya pecah ini sudah sembuh nih. 3 kali dia mengintimidasi nih oknum TNI ini, dia intimidasi si kakak ini, karena seolah-olah menakut-nakuti keluarga ini. Supaya keluarga ini mesti mengaku, tidak boleh tipu-tipu gitu. Mungkin lebih jelas kita kasih kesempatan ya pada kakak bisa jelaskan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruslari, anak dari Bapak Adrianus tua yang dituduh perkosaan di bawah umur. Sekarang saya mau ceritakan tentang masalah yang tanggal 27 Juli yang si tentara itu interogasi keluarga kami. Dia intimidasi ya? Dia intimidasi. Untuk keluarga saya, untuk pribadinya saya, ya kalau memang ada betul bapak saya buat hal-hal yang seperti itu jangan sampai melakukan hal yang kekerasan sampai pukul saya. Dan kami sebagai keluarga pun dan saya sebagai anak, saya tahu sifatnya bapak saya seperti apa. Dari saya kecil sampai saat ini pun saya tahu sifatnya bapak saya. Tidak pernah buat begitu. Dan saya tidak yakin kalau bapak saya buat begitu. Sampai di malam itu tanggal 27 Juni dan bapak berkali-kali bapak saya bilang bersumpah mau visum, katanya visum itu mahal, kau siap uang berapa? Kata si Pak Runi, kau siap uang berapa banyak? Kau tahu visum itu biaya rumah 1 biji, itu kata si Pak Runi. Jadi bapak saya bilang, oke, kalau visum itu mahal, kita sumpah saja. Kata si Pak Roni itu bilang, kalau di pihak kepolisian sumpah tidak pakai. Jadi ada oknum lain yang sempat keluarkan bahasa malam itu. Bilang, KE, dalam masalah ini kita perlu coba. Jangan sampai supaya oknum lo dia menurut tidak. Tentu bahasa itu untuknya apa, bahasa itu kami tidak tahu. Mungkin ada artinya, tapi kami tidak paham. Sebelum masalah ini, namanya kasus-kasus seperti ini, tidak boleh yang kita mau bilang korupsor atau oknum lo yang tidak, itu tidak boleh. Dalam kasus-kasus besar. Tapi ada oknum yang bilang, kayak lebih masalah ini kita oknum lo yang tidak. Kalau kayak mau di penjara, kayak mau penjara, kami kasihan saja, jangan sampai kayak mati di penjara sebab usia seperti kakak ini, saya akan takut nanti mati penjara. Tapi bapak saya mati-matian. Kalau betul saya buat, saya siap untuk mati penjara, saya siap untuk mati. Tapi kalau memang saya tidak buat, hanya memfitnah nama saya tambah sehat, saya umur panjang. Kalau bapak saya buat, kalau saya mau menyangkal, saya pernah sumpah, saya di anak bukan di dewa 3 azale. Pergi dengan anak ku butuh, ngamat mau tengah aja dengan ngazang mau, walau mau dia mau tuduh nggak, kayak ngazang nggak lewa. Itu kata bapak malam itu. Sampai si tentara ini mungkin
Sampai tarik tangan saudari saya masuk ke arah dapur. Kata, bapak sempat main lama sama si kecil ini sampai air keluar. Di situ saya kaget. Ya tahu saya timbul emosi. Sampai mulai keluar kata-kata yang kasar sama bapak. Terus ketika saya marah bapak, sampai Aruni itu langsung pukul saya 3 kali di bibir saya pecah. Makanya ketika bapak melihat bibir saya pecah, darah sudah keluar, saya bilang, "Emak, molo, kau itu besar wajah." Tapi wajah itu bukan bilang saya wajah yang saya perkosa dia. Saya wajah yang saya bantu dia. Karena dia jatuh, saya bantu dia, yang saya pegang tangan dia. Untuk wajah yang perkosa, saya tidak perkosa. Saya wajah dia, wajah yang saya pegang tangan dia. Tapi itu saya wajah saya kena kasih satu lembar. Tapi dari oknum mereka bilang itu tidak pas. Kan itu tidak pas. Itu masih dendam. Sampai bapak bilang saya tidak dendam. Kalau tuntutan mereka tadi ada tadi dipenuhi, jadi masalahnya mungkin tidak sampai polisi. Menurut analisa mereka. Loginya kayak gitu. Ya, karena mereka nuntut kan? Pada cowok tadi. Di sisi lain mereka bilang kau perkosa, ya kan? Sementara bapak ini bilang ya udah kalau yang perkosa ya proses penjara tinggal polisi buktikan, ya kan? Apa ini sudah ditetapkan jadi tersangka? Benar tidak itu kita tidak bisa ngomong di sini, kita nanti ya tergantung keputusan hakim nanti. Cuman bapak ini keluarga ini sudah jadi tersangka, tapi malah anak ini keluarga diintimidasi, ya, diintimidasi, dipukul ya sampai pecah. Gitu. Jadi oknum gini oknumnya tidak bagus, ya. Nanti tapi yakin ya ada saksi yang melihat waktu itu ya? Iya, saya melihat itu malah kami saya dengan petua kami. Oh jadi ada saksi, jadi nanti siapkan saksi nanti. Baik, nanti sekarang langsung ke mama mungkin bisa ceritakan tentang apa ya selama ini kehidupan dan bapak bagaimana? Apakah di kebun kemana sama-sama waktu itu sampai ada kejadian itu mama di mana? Waktu mama bapak yang bantu. Jadi 2018 Ibu nak mensekolah mas. Mama tidak sekolah dari ombak mas Ira. Tidak apa omong sih. Jadi bapaknya itu apa petulah itu 2018 dan pindah itu bisa jalan 30-40 meter istirahat, 20-30 istirahat. Selama tahun 2018 jekan terjadi ngasih lagi nggak perkosa nggak mau beol lagi nggak panen ya. Nah tuh panen sama dua nuka sama. Tanggal 27 dia minta jemput kami pujian ke situ kalau memang ke apa tanggal 26 kami sudah kedua dia ngasih terjadi terakhir ngasih tanggal 26 ngasih tanggal 26 kami suami dua sama-sama nuka sama-sama itu lebahan mangasih memang anak ngajak ke sol lagi begitu tanggal 26 ni begitu kok waktu ini ada ngau begitu pi pelak teo bahasa teo mana jalan mungkin anak itu begitu perkosa anak ini ngajak ke sol lagi. Oh jadi itu tanggal 26 September kan mereka tuduh. Juni ya? Iya, tanggal 26 Juni. Bulan Mei awal Mei. Mama kami di kebun di rumah sendiri. Mama kan ada tanam bengkong Bogor. Kebetulan di kebun itu pas di pinggir jalan di sebelah jalan itu kan ada kerikil batu yang ada akar-akar mangga. Jadi ini anak nih kalau bengkong yang lain itu mama bapak tuh dapat tinggal di pinggir lubang-lubang, tinggal yang satu itu tuh ini anak nih curi, dia gali curi terus bapak sementara potong-potong tinggal tapi jaraknya jauh. Terus bapak dia di sana siapa yang bilang langsung bapak bilang, kau saya kena kok kerja ini jangan gali bengkong di situ tuh itu yang tanam nenek yang tanam mau jual bukan untuk kamu gal-gal akhirnya dia ini nih takut namanya orang curi kan takut dia lari gopa-gapa baru di situ kan bengkuang di bawah di atas kan batang ubi kan apa silang cikan jadi pas dia jatuh kan gopa-gapa dia jatuh akhirnya mama bilang adi saya kan ini anak bu ini kok oke jalan kok kakak anak bu tuh bantu lagi dia tuh dia menangis akhirnya bapak kesana bapak angkat dia posisi sudah bangun dulu dia kan mungkin jatuh begini kok bagaimana dia sudah terduduk akhirnya kesana bang bantu dia ini ngamuk bapak kau nenek mau bapak kau mak kau ke Jawa denge mak pau aja sudah bapak omong begitu langsung dia hanya dia menangis nih pasti dia kan menangis begini mungkin karena memang di situ medan di situ batu-batu yang banyak kalau dia jatuh tersungkur memang kena kalau salah-salah patah itu akhirnya bapak langsung pegang gini kau lebar ngomong apa bapak langsung spontan begini Aduh dah dia langsung gini
tapi tidak di dalam baju, tidak hanya Iya, di spontan dalam. kan panik juga ya. Namun bapak kau yang saya ngebahas sih, balik kok, bapak langsung kita mula apa yang mau jual apa, sudah langsung pergi. Setelah itu dari Mei itu tuh sambut baru juga dia sambut baru terus. Yang kami kaget tanggal 27 Juni itu yang sudah datang tuh bapak bilang perkosa dia. Oh jadi mereka laku tanggal 27 Juli itu laku yang kejadian tanggal Mei tadi, bulan Mei tadi, yang dia jatuh tadi itu. Tapi mereka bilang perkosa bukan Ya makanya mereka laku kan Makanya, perkosa iya. tanggal itu tuh. Berarti kejadian pertama mereka lapornya Mei. Belum. Tidak Oh, jadi yang itu apa? Lapornya Juni tapi mereka dilaporkan kejadiannya Mei. bilangnya Mei tadi. Iya. Tapi yang Kejadian sudah Mei sudah lama tapi Yang mereka Mei, bilang tapi mereka yang lakuin nanti Juni. Bukan yang mereka Mei. bilang kejadiannya Mei, ya kan? Mei atau baru Mei tidak Tidak sebut. iya yang bilang Tidak jelas. kejadian mereka tidak Berarti ngomong. dari dia apa Harusnya nanti? polisi jelaskan tanggal kejadiannya kapan dilaporkan. Iya. Tidak ada Tidak tanggal. ada. Tidak ada tanggal. Tidak Pada ada waktu tanggal, itu. bagaimana? Hanya Tidak. itu malam bilang dia malah bilang tanggal 26 itu yang bapak buat. Oh. Tanggal 26. 26. Besoknya kami dipanggil. Ah, padahal tanggal bilang besoknya dipanggil tanggal 26 dibuat. Iya. Lu langsung panggil besok. Langsung panggil Ah, besok. itu. Hari itu bapak dia mama dia. Oh, mereka lakukan polisi tanggal depan. Pada waktu tanggal 26 itu bapak dan mama di kebun. Iya. Sementara mama tidak pernah lihat bapak dengan ini siapapun di tempat lain. Mereka lapor polisi bukan tanggal 26 atau 28, tanggal 2 Juli baru mereka lapor polisi Pak. Makanya kami sempat dengan Pak membicarakan ngomong kalau ada kenapa kalau memang merasa bahwa anak kita di pihak dirugikan, kenapa tanggal 28 tidak lapor? Tidak langsung lapor. Kenapa jedanya satu minggu Lama. tanggal 2 baru dilapor? Apakah fungsi apa yang 1 minggu ini toh? Nah, jadi begitu. Akhirnya itu malam tadi yang Pak datang ke sini, pokoknya Bapak dari sini rumah tuh Bapak mati-matian harus bawa sakit kantor Bapak sampai ama ngasih tapi kalau benar-benar saya perkosa itu anak ini malam kita ke kantor polisi termasuk saya mah kita visum Kan Pak bilang Ya, langsung dia dari bapak tantang toh. Bapak tantang dia tidak bersalah, dia Iya. tantang gitu. dia bilang kau ini Bapak kamu pergi visum kau tahu itu harga visum berapa supaya kau tahu visum biaya rumah 1 biji dari sini Itu saya sudah ada bilang penakut-nakuti. Iya. Intimidasi itu. mau biaya besar bagaimana itu urusan saya Bapak sempat jawab begini kalaupun kamu rasa visum kirim ini apa ya sudah sumpah aman Bapak sempat 3 hari begini saya bersumpah tidak please dipakai pilih kau antar Bapak ke bawah kampung kalau memang kita omong-omong di bawah dia sempat bilang kita omong-omong di bawah akhirnya saudara antar Bapak kami dengan yang segala kepada kan memang kami dari dulu tidak pernah ada masalah jadi baru dapat masalah yang berat memang jadi kami antar Bapak ke bawah sampai di bawah di rumahnya Vincent Mite kami juga pikir itu rumahnya RT kah RW atau lingkungan tapi ternyata bukan kami tanya di bawah bilang bukan sampai di bawah lampu teras rumah mati ruang tamu ini mati menyala cuma ruang rumah ini sedangkan masuk di dalam mereka sudah banyak orang langsung masuk di dalam langsung mereka interogasi Bapak paksa Bapak mengaku Bapak bilang ama Termasuk oknum TNI tadi yang pukul kakak tadi. iya dia paksa Bapak juga bilang saya jujur kalau saya buat kalau saya tidak buat saya mau jujur apa Saya bilang harus jujur. jujur harus jujur Bapak punya arma bukan Bapak saya harus tahu. jujur Saya tahu Apa Bapak harus begitu? jujur. Mereka paksa jujur itu depan polisi. tidak polisi tidak ada Sudah ke polisi tidak mau. Bapak sampai di Bapak ama kalau memang saya benar-benar perkosain anak ini malam kita ke kantor polisi kita pilih visum mereka tetap pertama bilang visum itu biaya kerja rumah 1 biji terus langsung ini Pak Om bilang ini nih Pak tentara tadi Om bilang ini Bapak tuh ini supaya kamu tahu Bapak tuh sempat bermain lama dengan anak sampai air keluar akhirnya kami dua marah lah namanya wajar kan namanya anak kalau kami istilahnya Kaget ya? anak kaget yang pertama buta hukum yang kedua tidak pernah dapat masalah yang harus berurusan dengan begini marah lah kami akhirnya kami langsung bilang ini Bapak biar sudah Bapak mau buat tidak buat biar baca sih tapi baca yang dia ini yang Bapak bantu dia gali Bapak perempuan kan paksa saja. Masa Ada mama, dia paksa. saya, Dia mama, memang ada dengan Eja tuh. Eja dia punya suami tuh. Kami bilang, Bapak buat apa tidak buat, baca saja. Baca saja. Dan kalau kita mau, ya, Bapak buat Tuhan tahu, Bapak tidak buat, biar Tuhan kan tahu. sempat omong di depan mereka juga Baca saja. gitu. Dan Bapak mat tidak, baik saya tidak baca. Saya baca, saya buat. Oke, jadi kesimpulannya begini. Jadi keluarga bapak tadi ini yang sudah ditetapkan jadi tersangka dengan tersangka sebagai pelaku pemerkosaan tadi, mereka masih tidak puas. Mereka merasa ada ketidakadilan terjadi pada keluarga mereka. Karena bapak sendiri yang dianggap sebagai tersangka juga dia mati-matian tidak mau mengakui dan bukan tidak mau mengakui memang karena dia tidak buat dia tidak mau mengaku. Di sisi lain bapak ditetapkan jadi tersangka dengan menurut informasi dari penyidik dari kepolisian bahwa
sudah ada karena berdasarkan bukti visum Iya, keterangan dia sebagai ini korban tadi. Iya. Jadi visumnya di mana menurut informasi yang kamu tahu? Menurut Kami polisi. tidak tahu visum kayaknya di Kami dengar bilang, hanya tiga yang sudah visum, tapi visumnya di mana kami keluarga itu tahu. Kami merasa tidak puas. Hanya bila sudah visum di mana kamu tidak tahu. Iya, tidak tahu. Bahkan hasil juga tidak mungkin ya, mungkin tidak apalagi hasilnya. Iya, Oke. jelas. Oke lah, kalaupun Bapak bersalah, keluarga ini mereka siap menerima hukumannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya ada ketidakpuasan juga, keluarga ini diintimidasi ya oleh oknum TNI tadi. Nah, oknum TNI tadi diintimidasi, lalu bahkan dipukul. Dipukul. Nah, itu ada ketidakpuasan. Kalau tahu memang Bapak ini benar melakukan, dia jadi tersangka di pos, oke lah, no problem ya. Tapi karena diintimidasi, dipukul. Keinginan mama kakak mereka terhadap kasus ini. Kalau kami sih maunya kami tuh yang sebenarnya mau kami cari tuh kebenarannya itu seperti apa. Karena menurut kami itu apa yang dituduhkan ke Bapak itu tuh sepertinya Kejanggalan. ada kejanggalan tuh banyak sekali sejak awal datang ke rumah sampai di tempat yang mereka giring Bapak ke tempat rumah mereka itu tuh seperti ada kejanggalan. Makanya yang kami mau cari itu tuh kebenarannya itu seperti apa. Iya. Kalaupun kami punya Bapak benar-benar melakukan ya kami Siap ya. siap ya. Tapi kalau tidak, maksudnya apa di balik semua ini? Oke. Kenapa harus digiring? Karena menurut kami itu tuduhan yang mereka tuduhkan ke Bapak itu tidak sesuai dengan kondisi anak ini, Iya. korban ini. Karena kalaupun memang bilang yang sampai hancur-hancuran, kenapa anak itu malam itu ada di situ dengan berhadapan dengan kami? Setidaknya dia pasti di puskesmas atau bagaimana kondisinya kan tidak tahu. Nah, jadi yang kami keluarga inginkan itu tuh mencari kebenaran itu seperti apa. Ya. Jangan sampai Bapak kami hanya dituduh hanya karena dia orang tua, hanya karena kami ini buta hukum, kami tidak mengerti hukum, tidak paham hukum, jadi kami hanya tidak melakukan tapi dituduh dan dipaksa harus mengaku. Iya, harus mengakui begitu. Baik ya, saya pikir untuk sementara ya sekian dulu diskusi. Terima kasih juga atas penjelasannya. Jadi mungkin akan ada waktu lagi kita diskusi lagi. Kalau ada informasi atau apa nanti bisa komunikasi. Baik, selamat siang, salam keadilan.